Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andiswan dan kita masih di pembelajaran TIK. Sebelum belajar, ayo kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Selesai. Nah, masih di pembelajaran tentang software. Kita sudah mempelajari sistem operasi dan juga program aplikasi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman. Pertama-tama, ayo kita berdiskusi dulu. Oke, kalian lihat contoh gambar ini. Ada permainan game, ada Facebook, ada Google, dan ada aplikasi di Android. Apa kalian pernah berpikir bagaimana cara membuat aplikasi itu, membuat website itu, dan membuat Android itu? Nah, sebetulnya cara untuk membuat aplikasi-aplikasi itu adalah menggunakan bahasa pemrograman. Apa bahasa pemrograman itu? Ayo kita pelajari. Apa sih bahasa pemrograman itu? Jadi, bahasa pemrograman ini atau istilahnya juga biasa disebut dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini adalah kumpulan beberapa perintah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer, dalam hal ini orang yang membuat aplikasi, untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data tersebut disimpan oleh komputer, dan langkah-langkah apa saja yang diambil oleh komputer ini persis dengan apa yang programmer ini inginkan. Fungsi dari bahasa pemrograman adalah yang pertama, dia memiliki tugas untuk menghubungkan pengguna dengan mesin komputer karena dia bisa menerjemahkan perintah yang dimengerti oleh komputer. Kemudian, yang kedua, melalui bahasa pemrograman, maka kita dapat membuat dan mengembangkan berbagai sistem, program, atau aplikasi komputer sesuai dengan keperluan atau kebutuhan kita. Misalkan saja kita ingin membuat game, kita menggunakan bahasa pemrograman. Kita mau membuat aplikasi di Android atau di komputer, kita juga menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian, jika kalian pernah mendengarkan hacker itu bekerja menggunakan bahasa pemrograman. Makanya dia bisa membobol sistem karena dia mengerti bahasa dari komputer. Untuk menghubungkan manusia dengan komputer, bahasa pemrograman digolongkan menjadi 3 tingkatan bahasa. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman yang merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. Bahasa pemrograman generasi pertama ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat sulit dimengerti karena instruksinya menggunakan bahasa mesin dan hanya dimengerti oleh pembuatnya saja karena programnya itu berupa kode-kode mesin. Yang kedua adalah bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa pemrograman generasi kedua. Dalam bahasa pemrograman ini, seorang programmer sudah mulai bisa menggunakan bahasa sehari-hari, walaupun masih banyak yang susah dimengerti oleh manusia. Sedangkan bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa generasi ketiga dan selanjutnya. Ciri-cirinya yaitu bahasa pemrograman ini sudah terstruktur dengan baik dan sudah bisa dengan mudah dimengerti oleh bahasa manusia karena menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian orang yang menggunakan bahasa pemrograman ini disebut dengan programmer.
Contoh-contoh bahasa pemrograman. Contoh yang pertama adalah bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer di internet. JavaScript dapat bekerja di sebagian besar browser populer, yaitu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lainnya. Contoh kedua adalah bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java ini salah satu contoh bahasa pemrograman yang bisa dijalankan di berbagai komputer atau laptop, termasuk handphone atau smartphone. Sebelum JavaScript menduduki peringkat pertama sebagai bahasa pemrograman paling populer, Java sudah lebih dulu berada pada posisi tersebut. Kemudian, contoh yang ketiga adalah bahasa pemrograman Python. Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling mudah dipelajari saat ini dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Python sendiri termasuk sudah banyak digunakan oleh para developer untuk membuat berbagai macam program aplikasi, di antaranya seperti website, Internet of Things atau IoT, aplikasi hacking, aplikasi command line, aplikasi mobile, desktop, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang keempat adalah bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dari sisi server. Bahasa pemrograman ini disisipkan ke dalam HTML. PHP sendiri banyak dipakai untuk membuat atau mengembangkan situs web yang dinamis, seperti menggunakan WordPress, Blogger, OpenChart, dan lain-lain sebagainya. Ini menggunakan kode-kode program PHP. Bukan cuma itu, masih banyak lagi contoh bahasa pemrograman yang lainnya. Kalian bisa mencarinya sendiri nanti, karena akan ada di tugasnya. Jadi, yang bisa disimpulkan dari software setelah kalian mempelajari sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Kita ulangi lagi bahwa sistem operasi ini yaitu tempat atau wadahnya aplikasi-aplikasi ini berada. Kemudian aplikasi ini diinstal masuk ke dalam sistem operasi. Terus bahasa pemrograman ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program aplikasi maupun sistem operasi. Apakah dipahami? Jika tidak, bisa ditanyakan. Kemudian, untuk tugasnya, ada 4 nomor. Kalian tulis apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman, dan kalian cari 2 fungsi bahasa pemrograman. Itu sudah saya jelaskan tadi di video. Nomor 3 juga sudah saya jelaskan di video. Kemudian nomor 4 tadi sudah saya jelaskan 4. Kalian tinggal cari 3. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 ada di video ya. Nomor 4-nya kalian tambah lagi dari video. Kemudian ini dikumpul terakhir malam ini jam 10 malam. Kemudian untuk tugas tutorialnya juga terakhir malam ini jam 10 malam. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.